kembali lagi bersama kita di podcastnya Dimaris. Yo. Kali ini kita dengan tema yang cukup relate di banyak orang, terutama di kalangan para Gen Z. Nah, tema kali ini kita membahas tentang kenapa Gen Z susah kerja. Kenapa tuh? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol serius ya teman-teman, tapi santai juga gitu. Nggak terlalu serius, nggak terlalu formal. Tema yang lebih detailnya itu kenapa sih Gen Z sering dapat susah kerja ya? Yeah. Nah, sekalinya susah kerja itu mereka susah menetap gitu di pekerjaannya. Sekarang aku ditemani dua orang teman ngobrol. Di sebelah kiri aku ada Diki yang akan membela para Gen Z di luaran sana. Halo teman-teman, nama saya Diki. Kali ini di podcast ini ya, saya akan membela kalian para Gen Z. Nah, kenapa sih kalian harus dengerin podcastnya Dimaris itu? Kenapa sih? Kenapa tuh? Karena tema kali ini tuh yang sangat hangat ya. Jadi kita tuh bakal memberikan tips and triknya buat kalian nih para Gen Z supaya tidak menjadi perbincangan hangat di media sosial ya. Betul sekali. Di sini kita bakal ngebahas tips and triknya tentang menjaga kesehatan mental, terus kita juga bakal ngebahas manner di lingkungan kerja itu sih yang paling penting ya, mannernya dipakai katanya. Betul. Gitu. Betul sekali. Nomor satu ya itu ya. Iya, manner nomor dong. satu. Manner and attitude. Iya. Kali ini kita bakal kasih insight positif nih buat kalian, jadi kalian harus dengerin kita. Oke. Dan di sebelah kanan saya ada Aris yang Halo, teman-teman. dimana dia itu memiliki sudut pandang agak berbeda gitu. Dia akan lebih jadi suara skeptis dibanding Diki ya, betul? Dirawat dulu kali ya Mas Iya. Aris. Skeptis ya. Skeptis. Skeptis ya. Itu menurut KBBI yang benar. Ya. Maaf ya. Oke, nggak masalah. Karena saya sudah biasa sih dengar mahar kayak bilang gold itu gold, bilang gold. Nah, saya udah biasa lah sama. Udah jadi bercandaan sehari-hari juga di sini ya. Iya, betul. Ya, by the way, saya di sini itu pokoknya saya bukan menghakimi Gen Z, tapi ya begitulah. Saya akan mencecar kebiasaan kalian di dunia pekerjaan begitu. Meskipun saya juga Gen Z, tapi ya saya dididik oleh orang tua yang benar kali ya. Kok gitu sih. Jadi semua orang tua itu benar. Klarifikasi nih, aku sapu nih. Oke. Kan sekarang netizen itu salah ngomong Aja langsung. manja. Oh ya udah, klarifikasi. Klarifikasi. Coba ini Gimana? PR saya. Ya, Oh, punya PR ya? saya selaku PR-nya Aris ya. Maksud dari orang tua tidak benar tuh karena bukan orang tuanya yang tidak benar, tapi Cara zamannya yang berpendidikannya kali ini ya. ya, zamannya yang membentuk orang tua itu jadi seperti pengen gampangnya aja gitu. Betul. Jadi semua orang tua itu baik, pasti diusahain lah setiap anak-anaknya ingin Pengen tumbuh baik buat ya, anaknya. tumbuh lebih baik gitu. Sorry Oke. kawan-kawan, saya tarik kembali ucapan saya itu tadi ya. Dari awalnya pun kita sudah sangat seru ya, untuk seru. perbincangan di podcast Dimaris kali ini. Oke, kita akan bahas dari pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu kenapa sih Gen Z sering dibilang susah kerja? Nah, mungkin aku mau tanya terlebih dahulu kepada Aris nih. Riz, gimana? Oke, menurut saya nih, menurut pendapat saya bahwa Gen Z itu kebanyakan gaya pada tren sekarang ini, dan bukannya belajar untuk meningkatkan skill, malah mereka tuh ingin hype, ingin dilihat keren begitu oleh teman-temannya, dan malah banyak Gen Z sekarang tuh terjebak dalam konsumerisme begitu. Saya nggak suka banget tuh, karena ya tidak baik loh untuk kedepannya gitu, untuk kamu, untuk kita semua, untuk pokoknya Gen Z ya? para Gen Z Iya. ya.
lebih baik mereka meningkatkan skill dulu baru lah ke gaya begitu. Menurut Diki gimana nih sudut pandang kamu? Ya mau dibilang tidak juga iya, mau dibilang iya juga tidak. Nah jadi Gimana tuh? agak setuju sih sama pandangannya Aris ya, tapi itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Lembut tapi menyakitkan ya? Iya, kayak hati itu sakit. Iya. Jadi di sini tuh emang banyak banget ya Gen Z yang sering kejebak sama estetik life di media sosial gitu loh, kayak tren ya, ya gitu. hedonisme juga. Nah, Wah, itu tuh nggak baik bahaya banget tuh, sih. hedonisme tuh. Nah, terus sekali terjebak gitu tuh lupa gitu untuk pengembangan dirinya, mengasah kemampuannya di bidang-bidang lainnya, soft skillnya nggak ditambah seperti itu. Kalau Gen Z tuh kalau udah terlena satu, terlena juga yang lain. Jadi ini buat para Gen Z. Ya. Gen Z nih di luar sana nih. Gimana nih? buat awareness buat kalian ya. Jadi kita tuh jangan lupa untuk pengembangan diri gitu. Dan Betul. dari segi finance juga kita harus mengembangkan keahlian kita dalam mengelola finance kita. Jadi jangan punya gaji habis 3 hari selanjutnya gitu. Habis gajian habis gajian Betul, habis betul. karena estetik life itulah. Nah, di sini tuh jadi kita tuh nggak bisa Stabil. nyalahin Gen Z sepenuhnya. Karena apa? Karena Gen Z itu hidup tuh di masa yang serba cepat ya. Pasti ekspektasinya juga tinggi banget itu ya. seperti itu. Nah, wajar lah kalau mereka itu struggling kayak gitu buat menjalani kehidupannya, mereka tuh agak kesusahan gitu. Ya seperti itu. Sepertinya itu balik lagi sih, itu malah menyalahkan sistem ya. Seharusnya itu ya harus balik lagi ke orangnya, Gen Z-nya itu, bahwa dia tuh apakah kuat menghadapi dunia yang keras ini gitu. Apalagi di zaman sekarang yang kita secara tidak langsung dijajah oleh teknologi yang Betul. apa-apa serba teknologi ya. Betul nggak? Betul banget. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya. Pengaruh kesehatan mental dan manner Gen Z di dunia kerja. Aku sekarang mau pindah ke sebelah kiri dulu deh. Mau nanya ke Boleh. Diki, bagaimana sih tanggapan kamu terhadap pertanyaan seperti itu tentang Gen Z-nya? Menurut saya nggak bisa sepenuhnya disalahin ke Gen Z ya. Kembali lagi tadi ke awal. Iya, karena hampir saja lupa tadi saya mau caci maki Gen Z juga. Tapi saya ingat ada di pihak Gen Z gitu. Oke. Jadi karena ini ya, balik lagi. Karena kekurang siapanya mental Gen Z. Dan kurangnya wawasan juga, terus kurangnya pengajaran yang diterapkan kepada si para Gen Z. ini ya betul, di universitasnya kurang gitu, kurang diajarin lah bahwa ada mannernya, Itu. attitude-nya. Jadi Gen Z juga gak sepenuhnya disalahin, tapi mereka juga harus mencoba untuk upgrade gitu, melatih profesionalismenya mereka sendiri seperti itu. Itu juga buat kebaikan kalian juga sih, menurut aku kayak gitu ya. Kalau menurut kamu Riz gimana nih setelah mendengar penjelasan atau sudut pandangnya Diki? Oke, menurut saya itu kadang Gen Z itu selalu banyak alasan. Banyak alasan. Kadang alasannya tuh kesehatan mental, begitu. Apakah mental Anda yang lemah atau bagaimana? Saya tidak tahu. Ya. Sepengalaman sepengetahuan saya. Aman, gokil. Sepengetahuan saya, gimana nih kalau misalnya Gen Z ditaruh di zaman Firaun gitu, Waduh, ngebangun piramida misalnya. ngeluh banget tuh Mas. Itu kayak wah, kesehatan mentalnya itu patut dipertanyakan bagaimana itu kinerjanya gitu supaya supaya survive. Padahal kita kan sebenarnya hanya butuh makan begitu untuk bekerja tuh. Tapi ya sebenarnya kenapa kita bahas deh yang Firaun dulu ya. Oke. Kita bedah nih yang Firaun. Kenapa Kita ke sejarah dulu ya. Ya, betul. Kita ya guys. Kenapa di zaman Firaun gak ada yang ngeluh? Kenapa tuh? Coba kenapa? Karena belum ada TikTok, Pak.
Iya sih. Iya sih. Ya betul betul. Jadi- Jadi belum ada ya. Iya belum ada. Jadi orang-orang di sana tuh sebenarnya, aduh capek banget nih harus bangun piramid besok. Nih tidur ya, besok bangun, aduh Piramid bangun lagi. Piramid terus kan. Kalau Genji sekarang bangun tidur, wow. Yang tren apa nih sekarang? Iya, bikin, betul. bikin tren apa? TikTok Iya. kan, goyang-goyang gitu kan? Enggak, kalau FYP-nya. bangun tidur wah ada kayaknya ada ini nih, ada yang sepengalaman sama saya bahwa pekerjaan tuh susah dilakukan, makanya dia tuh kayak wah ternyata ada yang sepengalaman dan dia merasa aman sebenarnya kalau misalnya Oh iya, orang lain bisa itu jadi. sepengalaman sama dia begitu. Oke. Jadi dia tuh menemukan koloninya. Nah, Kalau mau ngeluh teh ada koloninya, begitu. Ada Iya, temannya juga. betul, Oh bisa. seperti tidak baik itu. itu. Hapuslah TikToknya. Jadi Wow. oh iya jangan kayak hapus. lari. Kita sapu. Kita sapu. Oke, oke, oke. Tadi ini ya Aris ngomong hapus aja TikToknya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, Di ke oke. akun mereka aja lah yang gak manfaat gitu. Iya. TikToknya mah jangan. Iya, gitu. sebenarnya lebih ke jangan mengkonsumsi informasi yang menurunkan kualitas Anda. Ya, Setuju betul banget, setuju banget, sekali. setuju banget. Ya seperti itu. Jadi gak usah dihapus ya guys, karena Oke, kalian sorry, bisa sorry. live TikTok juga di sana dapat uang juga gitu, Itu bisa jadi sampingan. pekerjaan. Iya, Ya, sampingan dia sampingan betul. buat para Gen Z. Tapi jangan jadi sadbor ya. Iya, iya. Ajak sekampung. Enggak nge-head sadbor. Oke, saya sapu lagi, sapu lagi. Sebenarnya ya semuanya ada tempatnya lah ya. Ya betul. Semua juga sesuai porsinya Ya. akan bermanfaat bagi kita. Oke. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak Tidak baik. tidak baik. Jadi yang pasti-pasti dan yang pas-pas saja ya. Ya betul. Seperti itu. Oke, sekarang aku mau nanya ke Diki lagi deh ya, karena kan dia lebih ke pro Gen Z ya. Ya, Nah. gimana? Kasih dong tips and triknya untuk para Gen Z ini, terutama untuk mengenai mannernya mereka Wah. di zaman sekarang itu. Gimana Attitude, dong? ya. Sebelum masuk ke manner nih ya, Boleh. enaknya kita tuh ngebahas dulu manajemen waktu. Wow. Manajemen waktu, kenapa sih harus manajemen waktu gitu? Kenapa tuh? Coba kenapa? Karena di sini tuh banyak Gen Z yang kayak malas enaknya gitu. Kayak masuk kampus juga izin telat. Kiranya tuh 5 menit atau 10 menit ya? 20 menit, 30 menit ya. Kamu nggak sih itu? Itu gak punya attitude. gak Iya, punya itu Mannernya dipakai lah untuk karena Lebih dosen juga. diperhatikan Ya. lagi dari hal-hal kecil Nah, ya, betul, dari hal betul, kecil betul. terutama waktu itu. Betul, bikin to-do list juga gitu, kegiatan besok tuh apa aja, jam Iya, berapa aja, betul. jadi nggak Punya patokan ya. ya mereka punya punya patokan jadwal gitu, seperti itu. manajemennya. Nah yang kedua tuh ada belajar communication, basicnya ya, kayak kirim email harus benar, sopan santunnya dipakai, seperti itu. Kayak nggak seenaknya gitu, kayak nanti kalau kerja nih ke bos, aduh sakit nih bos gitu kan, kayak aduh gimana ya? So akrab gitu So ya. akrab banget gitu ya. Benar, assalamualaikum dulu ya bagi kalian yang muslim gitu, ucapin salam aja dulu gitu. Tuh. Nah yang ketiga nih, prioritasin kesehatan mental, tapi jangan dijadiin alasan buat kalian jadi malas kerja ya, malas mempertanggungjawabkan pekerjaan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi disalurinnya ke hal-hal yang lebih positif kayak olahraga, Tuh. meditasi juga bisa kan. banget ya itu Ya. meditasi di zaman sekarang. Betul, nggak perlu ngeluh-ngeluh terus di TikTok. Nah, karena sebenarnya ketenangan itu dicari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, karena kalau dari orang lain tuh kita sebenarnya cuma haus validasi doang. Nah, betul. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ikut pelatihan deh buat saran dari aku ya. Ini juga ngebantu gitu buat kalian sebelum masuk ke dunia kerja. Jadi kalian tuh nggak akan kaget dan nggak akan pindah-pindah kerjaan terus gitu. Soalnya sekarang tuh susah ya cari kerja tuh. Susah banget di zaman sekarang, Iya. serba teknologi. Iya. Apalagi ya. Makin banyak saingan seperti itu sih. Itu beberapa tips and trick dari aku ya. Mungkin dari kamu Riz ada tambahan untuk para Gen Z ini? Oke, kalau dari saya sih jangan banyak drama ya bagi Gen Z. Kalau misalnya si pekerjaan Anda itu emang memenuhi
hak Anda, kecuali kalau misalnya pekerjaan itu sudah tidak memenuhi hak-hak Anda. Anda bisa misalnya jadi buruh dan tidak dibayar gitu. Bisalah kamu buat misalnya serikat buruh itu untuk speak up kepada perusahaan untuk menjalankan misalnya CSR-nya begitu. Nah begitu sih. Jadi keep fighting for your life lah gitu. Keren banget. ya. Udah kayak ini ya, kayak Gojek itu Yoi. single fighter tuh. Oh iya. Sekarang aku mau bahas tentang pendidikannya si para Gen Z. Boleh Oh, gak oke, nih? boleh banget Boleh dong, boleh banget. Apa mereka sudah mempersiapkan mahasiswa di zaman sekarang untuk dunia kerja? Menurut kalian gimana nih pandangan kalian? Menurut saya dulu kali ya. Boleh banget. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih terlalu banyak ya teori yang diberikan oleh universitas. Terkadang misalnya lulusan universitas besar itu kadang dibawa ke pekerjaan yang misalnya rada rumit gitu. Kadang mereka ya begitu, hanya paham teori, tidak paham bahwa di lapangannya itu seperti apa. Nah sebenarnya yang harus dilakukan universitas itu melakukan praktis lapangan lah, perbanyak gitu. Karena kalau misalnya teori doang ya sama aja kayak SD, SMP, SMA gitu. Wow, betul sekali sih. Ya, seperti itu. Tapi ya, saya lihat-lihat nih, udah banyak kok kayak universitas yang fokus di praktisi industri gitu, kayak gitu. Dan saya dengar juga ya. Oh, apa nih? Apa Seru tuh? banget kayaknya. Kayaknya ini rahasia nih. Rahasia nih. Apa tuh? Lulusannya juga walaupun emang nggak sarjana ya, tapi banyak banget yang udah kerja gitu. Oke. Keren banget gak sih? Keren sih. Keren ya. Berarti sesuai dengan zaman sekarang Ya, gitu. nah yang diharapin tuh universitas-universitas seperti itu tuh lebih banyak lagi gitu, lebih berkembang lagi karena biar menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia Betul. ya. Betul sekali. Dan melatih juga Gen Z untuk siap bekerja seperti itu. Berarti ini bisa disebut PR besar untuk universitas-universitas ya? Iya, betul. Memperbanyak lagi, memperbesar lagi si wadahnya untuk para Gen Z seperti itu. Seru banget diskusi kita kali ini. Perbincangan kita seru banget. Relate banget dengan apa yang sekarang dihadapin oleh para Gen Z ini. Jadi karakter Gen Z ini tuh sangat berpengaruh pada kerja dan masa depan bangsa. Maka dari itu karakter mental dan manners harus dibentuk dengan baik dan siap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah dan gemilang menuju Indonesia Emas. That's Ya, right. betul. Bukan Indonesia cemas lagi, udah emas. Emas nih ya, harusnya emas sih. Bukan cemas. Iya. Harapan terbesar ya, Riz ya. Harapan Itu terbesar. harapan terbesar banget. Betul. Jadi masa depan sekarang itu tergantung para Gen Z yang menjalani. Iya, Nah, nanti betul. 10 sampai 15 tahun lagi ada Gen Z yang udah jadi ini kali ya, udah jadi apa? Presiden gitu. Ya, betul. Pejabat Bisa di jadi ya, DPR gitu. Astronot kan. Jangan Iya, gimana? jadi astronot. Oh, jadi astronot bisa sih, bisa. jadi. Udah banyak sih kayaknya itu. Udah banyak. Udah. Ya udah banyak ya. Mungkin dari kalian ada pesan terakhir untuk Gen Z. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Aris dulu mungkin boleh nih. Kalau kata-kata dari saya, hidup adalah pertarungan. Mental dan pikiran harus kuat, bro. Wow. Dari kamu, Dik? Ada nih Oh, gimana nih? dari salah satu film yang saya suka ya. Eggsy Kingsman pernah berkata, Oh, Apa tuh? apa? manners make it man. Yang artinya apa sih itu teh? Apa tuh? Apa Apa artinya tuh? apa itu teh? Gini nih, gentleman itu nggak dilihat dari tampilannya, tapi dari mannersnya. Seperti itu. That's right. Setuju ya Iya, untuk setuju sih. pepatah dan pesan yang kalian sampaikan untuk para Gen Z di luaran sana. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk para Gen Z semuanya. Amin.
Sampai jumpa di podcast di Mari selanjutnya. Ya, Yo, bye bye. Bye. harus sudah dapat kerja ya. Oke.